Oh, sudah siap, bisa dimulai. Waalaikumsalam. Baik, baik. Baik, Ibu. Makalahnya minta dikirim ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang implementasi moderasi beragama perspektif Kementerian Agama Republik Indonesia. Oke, baik langsung saja. Pemateri pertama yaitu akan disampaikan oleh Ustadz Syauki. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, wasallam. eh, beliau Dr. Adenilul Huda, PhD, pengampu mata kuliah Usul Mabui dan teman-teman yang kami banggakan. Langsung saja di sini kami eh, akan membahas seputar implementasi moderasi beragama perspektif Kementerian Agama Republik Indonesia. Tujuan dari tulisan ini yaitu untuk menjelaskan konsep moderasi beragama yang diusung oleh Kementerian Agama Republik Indonesia yang menuai pro kontra di tengah masyarakat. Kita ketahui moderasi ini salah satu bentuk upaya untuk menangkal seperti halnya sikap radikalisme. Banyak sekali kejadian di Indonesia ini yang menuai problem gitu. Nah, di sini nanti kita akan membahas seputar kejadian yang mana hal tersebut berkaitan erat dengan moderasi beragama. Langsung saja, Indonesia merupakan negara dengan keragaman yang sangat majemuk ya, yang sangat bermacam-macam etnis, suku, bahasa, budaya, bahkan agama. Di satu sisi, keragaman ini bisa menjadi kekuatan yang mengikat antara satu masyarakat atau suku dan kelompok yang lain yang berbeda. Namun di sisi lain, keragaman suku etnis, budaya, dan agama khususnya di Indonesia tidak jarang pula menjadi akar dari benturan antara satu dengan kelompok lain yang berbeda. Moderasi beragama dan bernegara merupakan isu yang sering terjadi. Seperti halnya kita ketahui di sini Indonesia banyak ormas ya. Ini saya dicantumkan seperti FPI misalkan pada tahun 2015 contoh kasusnya 2016 Malaysia tempat hiburan malam di Jakarta dan beberapa kota lain di Indonesia menjelang bulan puasa dengan kekerasan dan penghancuran terhadap fasilitas-fasilitas yang ada dengan dalih jihad di jalan Allah. Gitu. Terus ada kasus lagi tahun 2020 kekerasan yang dan penganiayaan juga dialami oleh salah seorang warga Solo yang diduga beraliran Syiah oleh kelompok yang menjadikan agama sebagai alat pembenaran. Pembakaran terhadap masjid di Sintang, Kalimantan Barat yang diduga beraliran Ahmadiyah juga mendapat daftar rentetan kasus kekerasan yang menjadikan agama sebagai kambing. Jadi kalau seseorang terlalu fanatik
terhadap pemahaman agamanya itu eh, dalam moderasi keliru ya. Apa yang bakalan terjadi? Seperti contoh lagi nih, ingin mengubah Indonesia aturan Pancasila sebagai yang kita ketahui Indonesia Pancasila mau diubah sebagai khilafah Islamiyah atau disebut dengan Hizbut Tahrir. Makanya dengan adanya kejadian-kejadian tersebut kita perlu memahami secara seksama mendalam mengenai moderasi beragama. Lanjut, pengertian moderasi beragama. Moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio yang bermakna sedang, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Sedangkan dalam bahasa Inggris kata moderation digunakan dalam pengertian average atau rata-rata, core inti dan non alif tidak berpihak. Dalam bahasa Arab yang tepat akan ditemukan kata wasat atau wasatiyah. Ibnu Mandur memanai kata wasat sendiri dengan arti keadilan, keunggulan, dan kemuliaan. Arti yang sama juga disampaikan oleh Ahmad Urson Mawir terhadap kata wasat. Kata wasat diambil dari bahasa Arab yang jika diterjemahkan yaitu pertengahan, tengah-tengah, dan damai ya. KBBI mendefinisikan kata moderasi sebagai menghindari keekstreman dan pengurangan kekerasan. Moderasi ialah mewujudkan sikap dan tindakan yang berimbang serta adil. Jadi tidak bisa masih ada satu pihak yang tidak ingin mencari titik temu karena moderat ialah sikap tidak boleh ekstrim. Nah, sebenarnya dalam Islam sendiri banyak terjadi ya. Salah satu misalkan kita ketahui di Indonesia yang beraliran ekstrim ya, atau dia tidak mau kompromi dengan keberagaman yang sering kita sebut kalau di kita pemahaman seputar yang eh, pemahaman misalkan diharamkan mengadakan maulidan ya, terus diharamkan dengan berdalih dia keyakinannya kita ketahui dalilnya serta sering disampaikan kullu bid'atin dolalah wa kullu bid'atin dolalah finnar wa kullu dalalatin finnar gitu. Nah, dalam kejadian tersebut seseorang yang sudah terlalu fanatik terhadap agama itu sangat berisiko ya, akan membuat pertikaian. Eh, saya lanjutkan pada landasan historis dan normatif moderasi beragama. Landasan moderasi beragama ya, dapat dilihat dari komitmen dalam bernegara karena akan dapat diketahui bagaimana kadar keagamaan pada orang tersebut, terutama pada dalam penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagaimana diketahui, warga negara Indonesia ini sudah sepakat ya karena di sini kemajemukan banyak berbeda agama, bersuku. Ya kita eh, keyakinannya atau pemahamannya untuk mengambil keputusan tetap berdasarkan Pancasila ya atau Undang-Undang Dasar. Gitu. Nah, di sini dijelaskan juga dalam tradisi agama Kristen, istilah moderasi beragama dimaknai sebagai cara pandang dalam menengahi ekstremitas tafsir ajaran yang dipahami sebagai umat Kristen. Ya. Menurut umat Kristen, salah satu kiat agar dapat melaksanakan praktik moderasi agama ialah dengan menjalin hubungan yang baik dengan agama lain sesuai ajaran, yakni agama Yesus terdiri dari cinta kasih. Ini menurut moderasi beragama juga dalam gereja Katolik ya. Gereja menyebutnya persekutuan iman, harapan, dan cinta kasih. Tiga komponen ini merupakan sikap dasar bagi orang beriman. Ini menurut keyakinan Katolik ya. Dalam konteks membangun sebuah hubungan yang kuat dalam menghubungkan sebuah perbedaan. Terus di sini juga dijelaskan dalam tradisi agama Hindu. Akar ruh moderasi beragama sudah dapat diketahui sejak ribuan tahun silam. Dalam ajaran Hindu, moderasi beragama fokus pada penguatan kesadaran individu dalam mempraktikkan ajaran agama. Ajaran Hindu menjalankan praktik agama lebih sering dikerjakan secara bersama-sama atau komunal.
Agama ini juga memiliki ciri khas salah satu agama yang paling toleran. Secara garis besar, umat Hindu memberikan dukungan penuh terhadap 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945. Esensi ajaran moderasi juga ada dalam ajaran agama Buddha. Pencerahan Buddha berasal dari Siddhartha Gautama sebagai guru besar agama Buddha. Dalam risalah Buddha mengajarkan bahwa inti dari spirit agama ialah metta, yaitu ajaran berbasis nilai-nilai kemanusiaan seperti toleransi, solidaritas, dan sebagainya. Buddha Dharma ialah sebuah pemoderatan jalan tengah yang merupakan komponen penting dalam spiritual agama Buddha yang sangat menghindari dua kutub ekstrim, yaitu penyiksaan diri, ya, dan pemenjaraan. Terakhir ini dari agama Konghucu juga ada kebiasaan moderasi beragama. Cara pandang terhadap kehidupan dunia ini, cara melihat kehidupan ialah yin yang, ialah suatu bentuk keseimbangan dalam pemikiran, tidak berat sebelah dan tidak dimaknai sebagai jalan tengah. Begini landasan moderasi di berbagai agama yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki akal kultural yang sangat kuat dan memiliki modal sosial besar. Untuk pembahasan moderasi beragama di Kementerian Agama akan disampaikan oleh Robiatul Ananda Robiatul. Dipersilakan. Oke, baik. Materi yang ketiga yaitu tentang moderasi beragama di Kementerian Agama. Nah, membahas tentang Kementerian Agama ini adalah pada zaman dahulu awalnya adalah bernama Departemen Agama. Kemudian setelah itu dirubah menjadi Kementerian Agama. Nah, Kementerian Agama ini memiliki batasan-batasan dan memiliki jaminan, yaitu tentang jaminan kebebasan beragama. Terus kemudian Kementerian Agama Republik Indonesia yaitu melaksanakan kegiatan moderasi beragama sebagai bentuk kepedulian bangsa dan negara untuk mengatasi problematika radikalisme dan terorisme di Indonesia. Nah, kemudian tujuan dari diadakannya moderasi ini adalah demi terciptanya pemahaman beragama yang proporsional, bukan radikal ataupun liberal. Di Indonesia sendiri, masyarakat itu terlihat rukun satu sama lainnya. Namun, pada kenyataannya yaitu kerukunan yang terbangun itu tidak luput dari sebuah kecurigaan satu sama lain, baik antar agama atau antar budaya seperti itu. Kemudian secara teologis, seperti contoh memahami agama Islam, kemudian meyakini pemahamannya itu sekaligus mengekspresikan yang diyakini merupakan fitrah dari sebuah keragaman. Nah, salah satu argumen munculnya moderasi beragama di Indonesia adalah karena satu, masyarakat Indonesia adalah sangat plural dan multikultural, di mana konsep plural ini lebih menekankan keanekaragaman suku budaya, kebudayaan, sedangkan multikultural adalah lebih menekankan relasi antar kebudayaan sehingga lahirlah toleransi, saling menghargai, dan sebagainya. Kemudian bab setelahnya itu tentang model dan upaya moderasi beragama. Nah, salah satu upaya yang dilakukan oleh Indonesia adalah yang pertama yaitu moderasi pemikiran. Di sini dijelaskan ada 3 prinsip moderasi atau wasatiyah. Yang pertama itu tentang moderasi pemikiran, yaitu pemikiran dalam keagamaan, yakni dikenali dengan kemampuan mensintesiskan antara teks dan konteks. Contohnya adalah dalam pembacaan nas-nas kitab suci, yaitu memadukan antara teks dengan konteksnya. Kemudian yang kedua itu moderasi dalam gerakan. Nah, dalam gerakan ini yaitu menyebarkan dakwah yang bertujuan untuk mengajak kebaikan dan menjauhi segala kemungkaran. Gerakannya ini adalah menghindari kekerasan, sikap memaksa, tapi melainkan dengan sikap lemah lembut dan santun. Yang ketiga yaitu moderasi dalam perbuatan. Moderasi dalam perbuatan yaitu penguatan hubungan agama dan kebudayaan atau tradisi masyarakat setempat dan bukan mempertajam perbedaannya.
Nah, salah satu alasannya yaitu dikemukakan tiga hal tersebut tadi adalah eh, yang pertama adalah untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah agar menjunjung tinggi kemanusiaan dan pentingnya moderasi beragama. Yang kedua yaitu seiring perkembangan umat, agama juga turut berkembang, teks-teks agama juga mengalami multitafsir, sehingga ada orang-orang yang bersikap fanatik pada tafsir kebenaran versi yang disukainya dan sesuai dengan kepentingan politiknya. Sehingga banyak terjadi kasus-kasus yang memang untuk membenarkan pendapatnya yaitu menggunakan ayat-ayat yang digunakan padahal itu tidak sesuai dengan konteks pembahasannya. Kemudian yang ketiga yaitu khusus dalam konteks Indonesia. Moderasi beragama diperlukan sebagai strategi kebudayaan di dalam merawat keindonesiaan. Nilai-nilai agama juga dijaga, dipadukan dengan nilai-nilai kearifan dan adat istiadat lokal agar terjalin dengan rukun dan damai. Oke, yang selanjutnya yaitu tentang term yang akan disampaikan oleh Kak Iza. Padanya, kami persilakan. Terima kasih Pak Biatur. Uh, Selanjutnya kita akan bahas tentang term yang terkait dengan moderasi beragama dalam Al-Quran. Di antara kata-kata atau istilah yang dapat kita telusuri maknanya untuk menggali nilai-nilai moderasi beragama adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada kata wasat. Nah, ini dalam Al-Quran misalnya terdapat pada Al-Baqarah ayat 143 ya bunuh syuhada. Mata wasato di sini. Kata wasat dalam ayat ini diartikan oleh beberapa mufasir dengan beberapa makna. Yang pertama, menurut Fakhruddin Razi, maknanya adalah mengandung keadilan. Yang kedua, yakni wasat di sini adalah terbaik, kemudian diartikan juga sebagai yang paling utama atau paling unggul, kemudian diartikan juga oleh beliau bermakna pertengahan. Pertengahan maksudnya umat Islam itu adalah umat yang wasat, yang tidak condong ke salah satu arah gitu, tidak terlalu condong ke kanan ataupun ke kiri, ini dalam bersikap. Kemudian kata term kedua yakni al-adl, dalam al-adl ini juga merupakan derivasi pemahaman dari kata wasat tadi ya. Di sini keadilan, al-adl di sini maknanya keadilan, sehingga karakter yang melekat dalam moderasi adalah jiwa keadilan itu tadi. Dalam konteks moderasi beragama, prinsip kedepankan gitu. Misalnya di sini dalam sebuah riwayat tentang apa kedatangan Islam di dalam perang Yarmouk, yakni ketika pada masa itu penduduk Homs itu dikuasai oleh Heraklius. Kemudian umat Islam mau untuk menaklukkan ya pada saat itu namanya. Kemudian penduduk Homs sendiri mengakui bahwa mereka lebih suka untuk ditundukkan oleh umat Islam daripada tetap berada di bawah kezaliman dan penindasan yang mereka terima dari penguasa yang sebelumnya yang seagama dengan mereka. Kemudian yang ketiga dan term yang bermakna al-khairiyah. Nah, di sini juga dia al-khairiyah ini merupakan derivasi makna juga dari kata wasat tadi. Di sini pada artikel kami jelaskan kata al-wasat berarti pula pilihan terbaik al-khiyar al-ajwad. Makna ini dalam Al-Quran termuat dalam bentuk turunan kata ausat. Misalnya di sini dalam surat Al-Qalam ayat 28 yang bunyinya qala ausatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Ausatuhum di sini
diartikan sebagai yang paling bijak atau yang paling terbaik begitu. Kemudian yang term keempat atau istilah yang keempat yakni at-tawazun. Dalam Al-Quran tidak disebutkan persis at-tawazun, tapi disebutkan tentang keseimbangan. Yakni misalnya dalam surat Al-Qalam tentang mizan, yakni timbangan ya. Was sama arafa'aha wa wada'al mizan alla tatagaw fil mizan. Menurut Al-Maraghi, ketiga ayat di atas menunjukkan bahwa sistem yang berlaku dalam kehidupan alam semesta itu dibangun atas keseimbangan raja yang adil. Jadi kata wasat ini tadi juga mengandung makna ke wasat ini tadi tidak condong kepada salah satu arah tertentu. Kemudian yang kelima ada as-siratal mustaqim. Ini mungkin kalau hanya kita artikan secara harfiah ini seperti tidak berhubungan ya. Tapi di siratal mustaqim ini penting kita memahaminya dalam memahami al-wasat atau wasat ini moderasi ini. Yakni siratal mustaqim, jalan yang lurus artinya dia tidak jalan yang lurus artinya dia tidak menyimpang atau dia tidak berlebihan kepada ekstrim ataupun ifrat, mengurangi atau menambahkan. Kemudian yang keenam ada al-istiqomah. Sebagai konsekuensi dari makna siratal mustaqim tadi, maka moderasi berkaitan pula dengan al-istiqomah. Istiqomah ini sudah kita serap dalam bahasa kita sendiri yang sama, juga kita bilangnya istiqomah. Seperti pada ayat misalnya pada surat Hud ayat 112, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tataghaw. Di sini diawali dengan kata perintah istiqomah, kemudian diingatkan untuk wala, yakni al-gulu. Al-gulu yakni secara harfiah artinya adalah berlebihan atau melampaui batas. Ini adalah kebalikan dari moderat atau wasat gitu. Al-gulu di sini kita memasukkannya, yakni istilah lain dalam Al-Quran yang berkaitan dengan moderasi tapi dalam konteks yang sebaliknya. Al-gulu dan segala variannya adalah sikap melampaui batas dan terkadang disebut al-ifrat atau al-tanattu. Misalnya disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 171, ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum la taghlu fi dinikum, jangan berlebihan dalam menjalankan agamamu. Menurut Mustafa Al-Maraghi, ayat ini mengandung pesan agar manusia tidak melampaui batas yang telah ditetapkan oleh Allah. Karena penambahan terhadap ajaran agama sama saja dengan menguranginya. Kemudian pada pembahasan selanjutnya yang berjudul Tantangan dan Tawaran Moderasi Beragama di Indonesia. Tentunya dalam implementasi moderasi beragama di Indonesia yang masyarakatnya majemuk, heterogen, ini terdapat tantangan dan tawaran dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Moderasi beragama telah banyak disosialisasikan melalui berbagai cara. Bahkan saat ini moderasi beragama sudah dimasukkan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020 sampai 2024. Ada 3 strategi dalam implementasi moderasi beragama. Yang pertama, strategi insersi, yakni menyisipkan muatan moderasi pada setiap materi perkuliahan. Kemudian yang kedua ada strategi dalam pendekatan pembelajaran dan pendekatan dengan
pikir kritis. Kemudian strategi dengan mengadakan untuk tantangannya tentunya sudah disebutkan oleh tadi ya sejak awal bahwa dengan kondisi Indonesia yang masyarakatnya heterogen ini dalam beragama, maka banyak sekali kasus-kasus yang ekstremis atau terlalu berlebihan baik ke kanan ataupun ke kiri dalam satu naungan agama yang sama ataupun berbeda agama begitu. Dan sampai sekarang pun meskipun sudah ada strategi yang sudah dilakukan oleh Kementerian Agama, hal-hal tersebut masih saja terus terjadi baik oleh oknum individu maupun begitu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, jadi dari pemaparan yang telah disampaikan, jadi dapat disimpulkan bahwasanya sudah menjadi sebuah keniscayaan untuk menghadirkan sikap moderat dalam beragama. Karena secara historis Indonesia yaitu berdiri dari kerjasama antara kelompok mayoritas dan minoritas. Di sisi lain juga penting mengedepankan moderasi beragama untuk kehidupan beragama yang inklusif dan toleransi. Baik, karena pemaparannya sudah selesai, bagi teman-teman yang mau berdiskusi atau membahas sesuatu tentang tema ini, kami persilahkan. Teman-teman yang ingin berdiskusi seputar moderasi beragama, mana kasus hal terkait ini banyak terjadi ya. Atau yang pernah mengalami salah satu penyimpangan terhadap moderasi, bisa bersharing-sharing, dipersilakan. Kalau yang sering saya sering ditemukan ya, dan juga dia itu tidak mencolok gitu. Salah satunya yang kita tahu, dia itu berekstrim kanan. Kalau yang ekstrim kanan kan disebut dengan konservatif, ekstrim kiri itu disebut dengan konservatif. Dan ada dia itu ormas ini ya, ormas selalu memahami bahwasanya dia yang paling benar. Misalkan problem masalah buruh yang seperti tadi saya sampaikan, ya landasannya tetap yang dibaca kudu bid'atin nulala, kudu ini benar. Akhirnya apa? Dia tidak mau menghargai atau menyikapi dengan moderat terhadap perbedaan-perbedaan yang terjadi gitu ya. Udah, kalau bukan alirannya nggak boleh bergaul, nggak boleh dan sebagainya. Pokoknya banyak lah problemnya. Gitu. Kalau di Indonesia yang paling moderat menurut teman-teman apa nih? Dari segi ormas atau sebagainya mungkin bisa berbagi gitu. Silakan. Dari Bu Suci mungkin, Bu Suci. Kurang begitu apa Ustaz. Kalau dulu waktu kuliah itu ya Hizbut Tahrir itu. Kalau di sini sekarang yang lagi bentrok tuh MTA Ustaz.
Kalau udah di ini ya, udah dipancing-pancing sih sama moderator nih. Ayo, Ya, udah habis energi ya, udah jam segini. kayaknya jam terakhir udah berlalu. Bu. Kayaknya udah minim kayaknya. Antara itu atau ngeri nih ngomong moderasi beragama nih, kayaknya gimana gitu. Eh, takutnya pelaku gitu. Pelaku. Hmm. Ini materi wajib ya teman-teman ya. Kalau ada di apa sih namanya itu yang panduan Kementerian Agama untuk perguruan tinggi, semua perguruan tinggi itu harus memasukkan materi moderasi beragama. Jadi nanti jangan sampai teman-teman salah paham. Oh, ini dari IKI salah paham nih moderasi gitu. Kalau di tempat lain itu bahkan ada materi mata kuliah moderasi beragama. Nah, kalau di kita ini hanya sekali aja atau ketika lagi acara-acara mungkin ya. Jadi nanti kalau teman-teman ditanya ada tidak materi moderasi beragama, jawabannya ada ya, tapi dia masuk ke dalam mata kuliah tafsir tematik ini. Oke, apa sambilan ya? Sambilan ya. Eh, baik, saya sebenarnya nggak buat ini ya, barusan aja nih. Tadi sudah cukup lengkap mungkin ya. Cuma mungkin nanti saya ingin mengajak diskusi teman-teman terkait dengan perbedaan ya antara wasatiyatul Islam dengan moderasi beragama. Karena itu nanti akan ada sedikit perbedaannya. Oke, ini muncul ya ininya ya, wasatiyatul Islam ya. Iya, Ibu. Oke, Tuh. jadi kalau wasatiyatul Islam itu dia beranjak dari dalil ini ya, surat Al-Baqarah ayat 143. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dari sini. Jadi wasatiyah itu dari sini. Meskipun nanti kalau kita lihat beberapa eh, tulisan-tulisan, sebenarnya saya kurang ini juga ya, belum update itu. Ini sumbernya dari mana? Apa dari Yusuf Kordowi? Saya agak-agak lupa itu. Bahwa ada 10 itu kalau nggak salah. Kalau dalam Islam itu ada 10. Tawasud, tawazun, iktida, tasamu, musawat, syuro. Jadi ada 10, termasuk ada tahabur itu. Nah, tahadur haboroh ya. Apalagi, jadi ada 10. Ada 10 indikasi atau indikator dari wasatiyatul Islam. Kalau wasatiyatul Islam itu memang dia konsepnya itu ya dari Al-Quran banget gitu ya, atau dari Islam. Nah, diambil dari sini. Dan biasanya itu konsep wasatiyatul Islam itu dia dibenturkan dengan gulu ya, atau berlebihan dalam beragama. Nah, yang perlu teman-teman pahami bahwa gulu atau berlebihan itu bukan hanya pada ekstrim kanan ya. Jadi bukan hanya misalnya kalau ada orang pakai jilbabnya panjang atau berjenggot gitu ya, dia gulu karena dia berlebihan. Enggak cuma itu. Tapi yang ekstrim kiri pun dianggap berlebihan. Misalnya ada orang yang hari ini dia saking apanya ya, saking mungkin pengen dibilang orangnya itu asik gitu ya, moderat, akhirnya kemudian misalnya hari ini dia ke masjid, besoknya dia ke gereja atau ikut ritual-ritual agama yang lain misalnya ya, dan lain sebagainya ya. Itu kalau itu justru tidak moderat, dianggapnya tidak moderat. Nah, kebetulan saya tahun 2023 ya, saya ikut pelatihan TOT, Training of Trainer Moderasi Beragama. Jadi saya trainer bersertifikat. Nah, ketika itu ada 10 hari kita digembleng, saya waktu itu di UIN Palembang, dan termasuk hadir Pak Lukman Hakim Saifuddin. Ya. Jadi Pak Lukman Hakim Saifuddin itu adalah disebut sebagai Bapak Moderasi Beragama. Makanya di makalah tadi saya lihat LHS ya, Lukman Hakim Saifuddin itu disebut-sebut. Karena memang konsep moderasi beragama itu dari beliau. Dan menurut saya sangat sukses di Indonesia. Ya, kalau dulu mungkin orang kalau moderasi beragama itu nyinyir ya, jadi apaan itu? Tapi kalau sekarang saya pikir udah mulai orang paham ya apa itu moderasi beragama. Nanti kita lihat bukunya ya. Bukunya itu bisa di-download di PDF. Jadi itu wasatiyah. Kalau ini wasatiyah ya, wasatiyah itu artinya tidak berlebihan. Nah, berlebihan di sini tadi saya katakan bukan hanya yang ekstrem kanan, tapi juga yang kiri juga sama ya. Artinya kalau orang terlalu banget sampai misalnya mengatakan poligami boleh poliandri, ya itu gulu juga termasuk. Atau misalnya orang boleh dia tidak apa namanya tidak
punya ini seksual, misalnya gay atau lesbian boleh, itu juga gulu kalau menurut saya ya. Atau misalnya, mohon maaf, tidak berjilbab misalnya ya, meskipun Pak Quraisy bilang itu ada juga yang mengatakan boleh tidak berjilbab, tapi menurut saya itu gulu juga namanya, artinya dia terlalu ekstrim kiri. Ya. Jadi jangan hanya sebelah aja yang giliran yang kanan dibilangnya apa tuh radikal ya. Giliran yang kiri nggak ada ininya. Jadi ini dalam Islam tuh ada. Nah, konsepnya ini ya, nanti teman-teman cari ada 10. Ada 10. Ini ketemunya cuma segini. Nah, jadi ada 10 konsepnya. Sehingga nanti teman-teman ketika menulis itu indikator ini yang digunakan untuk memotret atau menilai apakah sesuatu itu moderat atau enggak. Ya, ini kan namanya indikator nih. Ya, indikator kan, satu, dua, tiga, tawasud, mengambil jalan tengah, keseimbangan. Ini ada lagi tahadur ya. Tahadur itu kan berarti berhaboroh. Jadi misalnya ada orang yang mengatakan internet haram gitu, itu tidak tahadur ya, artinya dia tidak mau berkembang gitu. Nah itu salah satu cara kita untuk melihat apakah itu moderat atau enggak. Makanya seberkali-kali bilang ketika kita, ini kan berarti kan kita integrasi ya, integrasi keilmuan, kita lihat indikator-indikatornya itu sangat penting supaya nanti kita bisa menilai apakah dia itu moderat atau enggak. Nah, sedangkan kalau moderasi beragama itu punyanya Kementerian Agama, ya. Jadi kalau moderasi beragama itu istilah yang dibuat oleh Kementerian Beragama. Jadi kalau dicari di luar Indonesia itu mungkin nggak ada. Kalaupun ada ya pasti yang bawa adalah orang Indonesia, itu moderasi beragama. Jadi kalau moderasi beragama itu indikatornya ini, nah 4. Pertama itu adalah komitmen kebangsaan, kedua toleransi, ketiga anti kekerasan, keempat akomodatif atau menghargai budaya lokal. Nah, kayak yang nomor 4 ini itu paling sering dijadikan bahan penelitian oleh teman-teman di IIKI, di Pasca ya. Jadi misalnya kalau ada orang yang siraman misalnya, siraman kan tradisi ya, budaya ya. Kemudian dipadukan dengan apa? Dengan khotaman Al-Quran misalnya. Nah, itu kan dia tradisi budaya. Nah, budaya itu nanti kita teliti ya, apakah ini bisa dianggap moderat ataukah menyimpang. Nah, itu dengan nanti misalnya menggunakan tekniknya resepsi, resepsi fungsional misalnya ya. Atau misalnya kita melihat budaya di Indonesia itu ada tasyakuran, ada khitanan, ada mi'raj, ada maulid. Nah, apakah itu dia orang-orang yang tidak menghargai itu berarti kan dinilainya sebagai orang yang tidak moderat gitu ya. Ini salah satu kekhususan ya Kementerian Agama. Jadi kalau artikel ini membahas tentang moderasi beragama punya Kemenak, berarti dia harusnya ini, bukan yang Sotia yang tadi ya. Atau teman-teman ingin membahas moderasi beragama punya Kemenak, berarti harusnya yang ini, yang 4. Nah, ini nanti yang 4 ini bisa teman-teman akomodir semua atau satu aja ya. Misalnya tentang toleransinya ya atau tentang anti kekerasannya. Seperti misalnya pernah ada tesis ya membahas tentang ini apa moderasi beragama di Maluku kalau nggak salah. Itu yang dulu pernah perang suku ya, perang suku atau perang agama itu. Nah, caranya bagaimana? Menggunakan resepsi eksegesis, pemahaman Al-Quran. Jadi pemahaman Al-Quran para ketika itu mahasiswa ya, yang wawancara itu dia ingin mengetahui pemahaman em, apa namanya kepala-kepala atau ustadz-ustadz atau kiai-kiai di Maluku itu terkait dengan ayat-ayat tentang toleransi. Gimana pemahamannya? Apakah dia mengandung toleransi enggak? Ada komitmen kebangsaan enggak kayak gitu? Nah, jadi ini nanti dijadikan sebagai indikator. Nanti saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh di yang pernah ditulis itu. Nah, ini contoh ya. Nanti teman-teman mungkin untuk apa? Untuk menulis itu seperti ini. Makanya saya agak, kan kalau yang tadi makalahnya dia lebih ke ini ya, teori ya. Nah, ini lapangannya. Lapangan lapangan moderasi beragama. Nah, ini di Atakwa ya, di pesantren saya ya. Jadi resepsi moderasi beragama pada masyarakat pesantren, Study Living Quran di Pondok Pesantren Atakwa Bekasi. Nah, jadi sebenarnya ketika itu penelitian itu di 3 tempat. Di Atakwa, kemudian di Pondok Jambu ya, di Cirebon, dengan di Pondok Pesantren di Jawa Barat. Apa itu ya? Ya Allah lupa itu yang besar ya, besar yang eh, apa yang punya itu eh, wakil gubernur Jawa Barat periode yang lalu ya, wakil gubernur Jawa Barat. Nah, itu di 3 tempat itu. Nah, ini yang baru dimasukin jurnal itu di pesantren At-Taqwa.
Nah, jadi di sini makanya ini ya, pakai pendekatannya eksegesis ya, resepsi eksegesis pemahaman. Nah, ininya moderasi beragama. Jadi seperti ini, kalau saya pakai semuanya ketika itu. Jadi dilihat di pesantren itu ada ininya apa? Dari segi yang pertama itu kurikulumnya, yang kedua itu dari segi ekstrakurikulernya, keempat, kemudian yang ketiga itu dari segi kurikulum ekstrakurikuler, yang ketiga itu dari segi literasi bacaannya. Jadi yang pertama itu komitmen kebangsaan misalnya. Nah ini nanti komitmen kebangsaan dilihat misalnya di buku-bukunya, di kurikulumnya. Ada nggak kurikulum-kurikulum yang menunjukkan cinta pada kebangsaan? Nah di pesantren At-Taqwa ini karena pendirinya itu adalah pahlawan nasional ya, Kiai Haji Nur Ali, maka kan sudah pasti tuh ya jiwa-jiwa patriotismenya itu terlihat. Misalnya kalau dalam ekskul itu suka ada kayak pertunjukan setiap 17 Agustus ya, pertunjukan misalnya tentang pahlawan nasional. Kemudian ada misalnya kegiatan ekskulnya 17 Agustus hormat pada bendera. Ya, kan ada tuh pesantren-pesantren yang keras itu yang tidak mau hormat sama bendera. Ya, itu kita nilai. Kemudian ininya kurikulumnya ada kita lihat buku-bukunya itu yang mengandung tentang apa namanya hubul waton minal iman. Nah, itunya. Jadi meskipun misalnya hanya di bab-bab kecil itu nanti kita lihat. Nah, setelah itu nanti dilihat lagi toleransinya. Toleransinya seperti apa? Apakah dia inklusif, apakah dia eksklusif? Nah, di sini misalnya kita lihat di dalam pesantren itu misalnya ada beberapa buku yang mengajarkan tentang toleransi beragama. Misalnya Pak Kiai Nur Ali itu pendirinya dia punya kitab namanya itu Nurul Hidayah Liman Aroda As-Sa'ada. Ini diajarkan di pesantrennya ya di santrinya. Di mana di situ Pak Kiai itu menyebutkan tentang harus bersatu ya. Jadi harus harus ada bertoleransi walaupun orang itu dia berbeda apa namanya berbeda agama. Nah, bahkan dulu itu ketika musim perjuangan itu dengan orang-orang Cina yang berbeda agama itu akrab beliau. Kemudian anti kekerasan nanti dilihat dari tiga itu, dari kurikulumnya, dari ekskulnya, dari apa, dari literasinya. Nah nanti menghargai budaya lokal, akomodatif terhadap budaya lokal, dilihat terutama dari ekskulnya ya. Di mana ekskulnya di pesantren ini mereka tetap ada mi'raj ya, kemudian ada maulid, kemudian ada tasyakuran, jadi lokal wisdom dah, ada ratibul hadat, bahkan ada sholat tasbih. Jadi melakukan sesuatu yang sebagian orang menganggap itu bid'ah gitu ya, tapi mereka melakukannya ya. Itu kami anggap sebagai poin bahwa mereka termasuk akomodatif terhadap budaya lokal. Jadi kayak gitu. Jadi indikatornya yang empat tadi yang punya Kementerian Agama. Kalau memang kita ingin penelitiannya itu moderasi beragama. Karena moderasi beragama itu empat indikatornya. Tapi kalau wasotiatul Islam berarti dia pakai yang tadi. Tawazun, ta'adud, tasamu. Oke ya Pak ya. Nah ini contoh nanti bisa teman-teman lihat di apa di ini saya. Di apa Cendikia, Google Scholar. Saya juga agak error nih ya. Oke. Nah sekarang kita akan lihat tadi ya. Simpulan. Ini saya nggak bilang jelek ya, ini bagus ya. Cuma untuk moderasi beragama yang memang moderasi beragama punya kemenak ya, mungkin eh, harus lebih jelas lagi yang empat tadi ya. Karena ini saya lihat masih pakai yang wasatiyah dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa diganti judulnya misalnya ya, wasatiyatul Islam. Jadi bukan moderasi beragama. Kalau moderasi beragama ya harus punya kemenak itu. Karena istilahnya istilah dia. Oke, nah nanti diperbaiki ini ya latar belakangnya. Nanti teman-teman kalau saya kirim lewat Bu Fadilah, tolong dibuka ya. Ini kan ada catatan-catatan. Ini kayaknya udah beberapa kali masih begini aja. Jadi misalnya untuk latar belakang, cakupannya apa yang ada? Harus ada fakta sosial, CCTS, CCTES ya. Novelty, ada tujuan dan pertanyaan penelitian, ada argumentasi, pentingnya penelitian. Kalau pakai bantuan AI, suruh aja dia buat. Jadi setiap paragraf itu, paragraf pertama fakta sosial, paragraf kedua novelty, paragraf ketiga tujuan penelitian, paragraf keempat argumentasi begitu. Tapi nanti harus kita susun ulang ya, karena AI itu dia tugasnya hanya membantu, membantu. Dia bukan pemikir yang utama. Tetap kita itu sebagai penulis peneliti harus menjadi pemikir yang utama. Ya. Nah nanti dibuat setiap paragraf, berarti ada 5 paragraf. Satu paragraf, teman-teman harus ingat ya, satu paragraf itu maksimal 200 kata.
Itu bagus. Kalau kalau lebih dari 200 kata biasanya itu akan bacanya itu capek gitu ya. Jadi maksimal 200 kata. Nanti kalau tidak ada, ini kan nggak ada ininya ya, nggak ada metode metode penelitiannya ya, metode penulisannya. Berarti nanti diletakkan di bawah sini, setelah latar belakang. Jadi kalau nanti ngelihat jurnal, kemudian dia itu modelnya ya, model model ininya, model penulisannya nggak ada struktur ininya apa? Metode penelitian berarti dia diletakkan di paragraf akhir di setelah latar belakang. Oke, ini oke ya nggak masalah ya. Cuma maksud saya itu pakai indikator-indikator tadi, Pak, sehingga nanti kita bisa sekalian belajar gitu. Sekalian belajar bagaimana sih caranya. Jadi dia ini kan teori ya. Kalau kita kan sudah aplikasi penafsiran seperti apa. Kalau ini masih bentuknya itu teori-teori terkait dengan wasatiyatul Islam. Tapi nggak apa-apa ya. Nggak ada penelitian yang salah kok. Oke, nanti kesimpulan saya cari ya. Kesimpulan itu harus ada kesimpulan umum yang pertama, paragraf pertama kesimpulan umum. Paragraf kedua itu teoritis, manfaat teoritisnya. Kemudian nanti manfaat praktisnya seperti apa. Yang keempat itu kontribusi. Ya, jadi kesimpulan secara umum, manfaat teoritis, manfaat praktis. Nah, yang paragraf terakhir itu kontribusi dan saran untuk penelitian yang akan datang. Biasanya adanya itu ya. Oke, nanti kita lihat ini tapi ini sudah rapi ya. Lihat ini kayaknya sudah pakai Mendeley ini. Apa namanya untuk footnote-nya. Bagus ya. Nah, untuk bukunya, nanti teman-teman bisa cek bukunya itu di mana ya? Tadi dulu. Langsung bisa download itu ada. Berarti kalau kita menulis tentang moderasi beragama kan memang harus dari bukunya ya kita lihat. Nah, ini bukunya. Nah, ya, yang punya Kementerian Agama ini. Nah, ini di sini nanti ada apa itu moderasi beragama versinya Kementerian Agama ya. Nah, termasuk tadi yang saya sebutkan misalnya perbedaan ekstrem kiri dengan ekstrem kanan seperti apa. Jadi sebenarnya kalau Kementerian Agama itu bukan pada kitanya ya, tapi pada orangnya. Kan tadi ada tuh saya dengar tadi kata pemateri orang itu jangan terlalu giat giat beribadah kalau nggak salah apa gimana tuh ya, giat beribadah. Karena kalau terlalu giat beribadah itu biasanya akan menyebabkan keras keras agamanya. Sebenarnya nggak seperti itu. Jadi kita itu kalau kita sendiri, misalnya kita mau ibadah sampai kaki kita bengkak, itu nggak apa-apa. Misalnya saya mau pakai jilbab yang lebar gitu ya, jangan sampai, atau saya mau pakai cadar lah, mau pakai cadar supaya saya menjaga diri dari fitnah, nggak apa-apa. Atau misalnya ada yang mau pakai jenggot yang lebar begitu, atau sebaliknya nggak pakai jenggot, itu juga nggak apa-apa. Tapi yang digunakan moderasi beragama ini adalah cara kita memandang orang. Jadi jangan sampai misalnya saya memilih untuk pakai cadar atau jilbabnya lebar. Kemudian ketika ada yang jilbabnya biasa aja, saya bilang, oh itu dia kurang agamanya. Jangan sampai seperti itu. Atau kebalikannya, misalnya saya pakai jilbabnya kecil begini ya, biasa gitu. Kemudian ada yang pakai jilbabnya cadar atau yang bercadar atau pakai jilbabnya lebar. Kemudian saya bilang, oh itu biasanya yang begitu tuh ekstrim. Itu yang nggak boleh kayak begitu. Jadi kalau kitanya sendiri terserah, nggak apa-apa selama kita tidak memandang orang lain itu salah ya karena kita memilih sebuah pemahaman yang kita yakini benar. Apalagi kalau penelitian di pesantren itu kan mereka biasanya tuh suka ada ini ya pendapat-pendapat ya kila 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 artinya di dalam agama kita itu terbiasa untuk berbeda. Jadi jangan sampai ketika ada orang yang berbeda dengan kita menganggap mereka itu kafir, sesat, harus dibom, harus dimusnahkan gitu. Tapi kalau kitanya sendiri mau ibadah sampai kaki bengkak itu nggak masalah ya. Kira-kira kayak gitu. Nah, karena kan orang-orang Indonesia kan begitu ya kadang ya. Jadi dia punya keyakinan apa nih dia lakukan untuk dirinya dan kelompoknya. Kemudian dia menganggap orang yang berbeda itu sebagai salah ya. Bahkan bukan cuma salah, dimusnahkan ya supaya nanti Islamnya langsung apa? Nah, sama lah, harus sama. Kalau beda itu dianggapnya salah ya. Padahal ya berbeda kan nggak apa-apa. Kira-kira kayak gitu. Nah, kenapa seperti itu? Kalau di dalam buku ini dijelaskan ya karena memang kita itu multikultural. Nggak mungkin dengan yang segini banyak itu kita memaksakan pendapat kita itu nggak mungkin. Ya, gitu. Nanti bisa dibaca ini ya.
Kalau nggak salah ada lagi satu lagi yang buku ininya, buku sakunya. Pokoknya ada dua bukunya. Nanti teman-teman yang memang ingin meneliti tentang moderasi beragama, karena di negara kita itu katanya ya, itu menjadi percontohan untuk moderasi beragama di seluruh dunia. Katanya begitu ya, tapi saya nggak ngerti juga. Nah, ada lagi yang menarik itu kemarin semester berapa itu ya, yang tahun lalu, nggak tahu udah sidang atau belum. Itu ada yang membahas tentang nilai-nilai moderasi beragama di tafsir Syiah. Nah, itu menarik juga ya. Jadi tafsir Syiah itu dia kalau pakai indikator moderasi beragama punya Kementerian Agama, nah itu dia moderat moderat enggak. Atau misalnya kalau pakai Wasatiyatul Islam yang 10 itu ini disebutnya wasatiyah atau enggak gitu ya. Nanti dibaca. Jadi kalau kalau kita ingin ingin membahas pendekatan itu harus baca bukunya. Kalau nggak baca bukunya itu bahkan ada yang mengatakan kalau teori itu dia harus dari buku. Dia nggak bisa dari jurnal itu nggak bisa. Meskipun kalau saya sih kadang-kadang kan nggak ada bukunya gimana ya. Jadi kita memahami dari jurnal mungkin saja bisa. Tapi memang tidak sesempurna kalau kita membaca bukunya langsung. Oke, itu mungkin nanti saya kirim apa namanya artikelnya ya. Tapi ini terserah. Jadi sebenarnya kalau saya kepinginnya ini Pak, udah langsung aplikasi gitu ya, bukan teori. Tapi kalau memang tetap mau seperti ini juga nggak apa-apa. Sebelumnya itu ada ini ya, menarik tuh artikel siapa ya, semester semester yang sebelumnya. Kita membahas tentang jembatan, kan ada jembatan itu yang di antara Masjid Istiqlal dengan apa, gereja itu ya. Tapi saya nggak tahu, walaupun udah sering ke Istiqlal, nggak tahu di mana jembatannya ya. Jadi katanya nilai-nilai moderasi beragama dalam pembangunan jembatan penghubung antara gereja dan itu Masjid Istiqlal. Istiqlal dengan Ya. katedral. Iya, Katedral. oh ya katedral, iya. Nah itu kayak begitu. Jadi dia dia melihatnya itu dari eh, poin-poin tadi. Apakah eh, berarti kan resepsi ya, resepsi fungsional berarti pakainya. Apakah dengan adanya jembatan itu menurut eh, menurut orang-orang Islam yang di masjid itu menunjukkan nilai-nilai toleransi enggak? Nah kira-kira kayak gitu. Oke. Gitu ya teman-teman. Kalau ada yang bertanya kenapa sih harus begitu, harus harus contoh kasus kan berarti ya, studi kasus atau fenomena. Kenapa harus seperti itu? Karena kalau kita hanya membahas konsep, teori kayak kayak yang di makalah sekarang, itu sudah banyak orang. Teman-teman kalau nanti ngajuin judul tesis ke Pak Kaprodi, judulnya kayak begitu, itu nggak akan diterima. Nah, karena udah banyak yang membahas. Kita kan mencari novelty ya, yang berbeda dengan yang lain. Oke, baik. Ada lagi? Ini hadir Eh, tuh. izin bertanya mungkin dari sekian sebenarnya kejadian-kejadian moderasi itu ada sangkut pautnya sangat erat dengan ormas sih sebenarnya kejadian-kejadian berlalu yang terjadi. Menurut Ibu yang paling stabil gitu moderatnya yang ada di Indonesia ini seperti ormas atau apa yang dia itu masih uh, tetap berpegang kepada yang tadi yang apa moderat agama yang tadi yang disebutkan yang paling moderat menurut Ibu di antara banyaknya ormas yang ada di Indonesia Lama. setelah lama. Putus-putus Pak. Pertanyaannya ormas yang moderat itu yang gimana gitu ya? Ya yang dia itu selalu tidak apa ya dalam artian ya masih namanya integritas dengan keadaan jadi. Oke. Saya kurang kurang tahu juga tuh kalau ormas dikatakan moderat itu yang pasti. Kalau NU Muhammadiyah sudah pasti ya, karena itu sudah terbesar se-Indonesia. Persis itu sudah pasti. Cuma kan sebenarnya begini Pak, misalnya dia katakanlah seperti organisasi yang apa tuh, saya nggak sebut nama mungkin ya. Jadi dia mungkin sifatnya itu nggak mau yang bid'ah-bid'ah gitu ya, nggak mau yang bid'ah-bid'ah. Itu juga nggak apa-apa kan, selama dia menghargai menghargai orang lain yang melakukan itu.
Jadi kalau yang bikin masalah itu adalah misalnya mama pada ormas ya, dia nggak suka misalnya. Nah, apa misalnya amar ma'ruf nahi munkar harus harus amar ma'ruf nahi munkar. Ada ada misalnya apa kemaksiatan langsung digeruduk itu kan bukan kerjaan dia, itu kerjaan polisi. Sehingga kemudian meresahkan. Ya, kadang-kadang begitu ya. Jadi kalau moderasi itu dia bukan pada ormasnya. Kalaupun ormasnya misalnya tadi ya dia punya prinsip-prinsip yang jilbabnya harus lebar misalnya, itu nggak masalah selama dia tidak menganggap yang lain itu yang berbeda dengan dia itu salah. Kira-kira kayak gitu. Jadi saya agak susah juga kalau ditanya kalau yang nggak moderat itu yang mana gitu. Yang meresahkan lah Pak mungkin. Yang meresahkan itu kan membuat yang membuat tadi yang kan kita kan ada anti kekerasan itu ya. Sedikit-sedikit pakai kekerasan, sedikit-sedikit pakai kekerasan, itu meresahkan kan? Itu mungkin yang dianggapnya tidak moderat. Gitu. Kalau kalau NU Muhammadiyah mah sudah pasti itu moderat ya. Adapun misalnya ada perbedaan pendapat, itu perbedaan pendapat yang biasa. Misalnya terkait dengan apa tuh penentuan hilal atau apa itu kan di dalam fikih ulama juga sering seperti itu. Selama saling menghormati nggak masalah. Dua-duanya bagus maksud saya. Nggak ada yang lebih bagus, nggak ada yang satu lebih bagus daripada yang lain. Sedikit mungkin begini teman-teman ini berbagi aja ya. Ada misal perbedaan begini nih. Waktu itu pernah di Atakwa itu ada survei dari Kementerian Agama ya buat guru-guru. Jadi melihat apakah guru-guru Kementerian Agama itu moderat atau enggak. Nah, itu sebelum ngisi kita kumpulin dulu itu guru-gurunya. Takutnya mereka salah paham. Ada beberapa pertanyaan yang menjebak nih. Misalnya begini, misalnya saya, ke Anda, dia bilang, apabila misalnya Anda, ada orang misalnya izin mengadakan kebaktian di rumah saya, kebaktian gereja, sedangkan saya seorang Muslim. Ada orang izin mengadakan kebaktian di halaman rumah saya misalnya. Kemudian saya izinkan. Nah, apakah itu dianggap moderat atau tidak? Kalau menurut Kementerian Agama itu moderat. Kenapa? Karena saya mengizinkan agama lain untuk mengadakan kebaktian di rumah saya, tapi saya nggak ikut kebaktiannya. Saya nggak ikut kebaktiannya, saya nggak nyuruh orang lain untuk ikut kebaktiannya. Nah, beda misalnya kalau ada orang bikin kebaktian di rumah saya. Kemudian saya ikut kebaktian dia, sedangkan saya beragama Islam, kebaktiannya agama Kristen. Nah, itu dianggapnya tidak moderat. Tidak moderat, ya. Kenapa? Karena saya mencampur adukan antara ajaran agama saya dengan ajaran agama yang lain. Atau misalnya saya nggak ngasih nih, nggak ngizinin orang kebaktian di rumah saya. Terus saya pengaruhi tuh tetangga-tetangga saya, awas ya kamu ya kalau itu namanya kafir tuh. Orang ikut kebaktian, padahal dia cuma minjem tempat doang misalnya. Ya. Nah itu dianggapnya nggak moderat juga ya karena tadi sikap kerasnya itu, keras ya, memprovokasi untuk melakukan kekerasan itu. Kayak begitu. Kira-kira kayak gitulah teman-teman. Jadi bukan hanya ekstrem kanan, ekstrem kiri pun kalau dia berlebih-lebihan itu juga dianggapnya tidak moderat. Ada lagi? Ini jangan-jangan kalau saya keluar pada dulu pernah tuh angkatan siapa ya? Jadi moderasi beragama waktu itu masih baru-baru ya. Jadi habis habis perkuliahan kan saya keluar nih dari Zoom. Ngobrolnya lanjut. Itu mungkin karena belum baca bukunya ya. Nanti dibaca buku yang di Kementerian Agama itu ya teman-teman. Oke, saya kembalikan ke moderator ya. Silakan Pak. Apa ada pertanyaan nggak? Tadi saya Pak Borobia ya. Saya kembalikan ya. Terima Iya, kasih. ya, baik. Terima kasih ya Ibu sudah diluruskan. Uh, Terima kasih untuk teman-teman juga karena sudah berpartisipasi juga. Ini udah ya Bu ya? Ini Ya berarti silakan sudah ya kalau Bu? masih ada silakan. Kalau udah ya udah nggak apa-apa. Oh, oke.
Eh, kalau memang ada yang mau bertanya lagi, dipersilahkan. Kalau memang ada yang mau bertanya, silahkan. Tapi sepertinya teman-teman udah pada ini deh, udah pada lemes. Ya, boleh Bu, ditutup aja. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Hmm, Saya sebagai moderator dari kelompok kami mengucapkan terima kasih dan akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Waalaikumsalam. Masih Terima kasih juga, banyak, Bu. Bu.